Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini konten belajar akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Bab keempat yaitu indahnya berpuisi, dengan subbab A, menemukan unsur-unsur pembentuk puisi sesuai dengan kompetensi dasar 3.7, dan subbab B yaitu menyimpulkan isi puisi sesuai dengan kompetensi dasar 4.7. Sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Riza Fitrianingsih. Saya akan berbagi ilmu tentang materi bahasa Indonesia terkait bab puisi. Baik, silakan disimak ya, jangan sampai terlewati tiap slide yang akan saya terangkan. Selamat belajar. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu untuk kompetensi dasar 3.7, yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi dengan subjudul pengertian puisi, dan yang kedua yaitu unsur-unsur puisi. Sedangkan untuk 4.7 dengan subbab menyimpulkan isi puisi, materi yang akan dibahas yaitu terkait isi puisi, dan yang kedua jenis-jenis puisi. Baik, sekarang kita beranjak ke subbab B, yaitu menyimpulkan isi puisi. Dengan kompetensi dasar 3.7. 4.7 dengan kegiatan materi yang pertama yaitu isi puisi, dan materi kedua yaitu jenis-jenis puisi. Oke, setelah mempelajari materi ini dengan subbab tadi terkait dengan menyimpulkan isi puisi, yaitu diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenis dari puisi tersebut. Langsung saja untuk kegiatan pertama yaitu terkait isi puisi. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Jadi kita harus mengetahui unsur-unsurnya ya, supaya kita lebih tahu dalamnya atau maksud dari isi puisi tersebut. Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotasi, perlambangan, dan pengimajian itu bisa memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Nah, dari situ kita bisa tahu pesan penyair itu apa sih kepada pembaca. Dan ini bertema tentang apa? Coba diperhatikan. Kalau kita lihat dari puisi Sandaran Hati itu pesannya apa kira-kira? Kemudian ya, terkait kita harus selalu ingat kepada Tuhannya ya, melalui minimal ketika kita sholat ya, kita harus ibadah dengan khusyuk. Dan kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui ya perasaan dan sikapnya penyair dalam menyampaikan dalam bentuk puisi tersebut. Oke, ini salah satu puisi lain ya yang judulnya Tuhan Sudah Sangat Populer, karya M.H. Ainun Nadjib tahun 1987. Saya bacakan. 1. Tuhan sudah sangat populer. Namanya dihafal luar kepala, sehingga amat jarang ada orang yang sungguh-sungguh mengingatnya. Tuhan sudah sangat populer, seperti matahari yang tak pernah tak bercahaya, sehingga hanya kadang-kadang saja orang menyadari ada dan perannya. Tuhan sudah sangat populer, baik di kota maupun di desa. Kalau terasa tak ada, orang menanyakannya. Ketika jelas, ada orang melupakannya. Nah, ini salah satu bentuk puisi ya. Nah, kita bisa kuliti bersama ya isi dari puisi pada bait pertama, yaitu menjelaskan bahwa ada satu hal yang terpopuler di hati manusia, yaitu ketika menyebut dan mendengar nama Tuhan. Manusia sudah terbiasa menyebut dan mendengar nama Tuhan
sehingga manusia lupa akan makna Tuhan yang sesungguhnya. Nah, tidak kita sadari bahwasanya sering kita menjadi pembiasaan ya, sehingga kita lupa makna yang sesungguhnya. Selanjutnya pada bait kedua, yaitu berisi kaitannya dengan menjelaskan bahwa penyair memberikan perumpamaan Tuhan seperti matahari ya, di mana selalu menyinari, namun manusia lupa bagaimana cara bersyukur yang baik dengan menyadari kekuasaannya ya. Minimal mengucap alhamdulillah, subhanallah, dan kata-kata pujian lainnya kepada Tuhan. Selanjutnya untuk bait ketiga, yaitu berisi bahwa Tuhan Maha ada dimanapun kita berada, namun lagi-lagi manusia hanya datang saat benar-benar membutuhkan dan berharap doanya terkabul, dan jika terkabul manusia kembali lalai dengan Tuhannya. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya materi yang kedua, yaitu jenis-jenis puisi. Jenis puisi yang pertama yaitu bentuk naratif, yang kedua bentuk lirik, dan yang ketiga bentuk deskriptif. Nah, masing-masing memiliki jenis juga ya. Untuk puisi naratif yaitu bentuknya ada balada yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan ya. Jadi balada ini khusus untuk orang-orang tertentu ya, yang memiliki peran yang khusus. Selanjutnya jenis yang kedua dari naratif yaitu romansa, yaitu kisah percintaan yang diselingi petualangan dan perkelahian. Misalkan terkait dengan kisah Mahabharata ya, yang diceritakan dalam bentuk naratif. Selanjutnya dari puisi lirik ini jenisnya yang pertama yaitu ada elegi ya. Elegi yaitu berisi mengungkapkan perasaan duka dari penyair itu. Kemudian jenis yang kedua dari puisi lirik yaitu ode, yaitu berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal atau suatu keadaan. Kemudian yang ketiga jenisnya yaitu serenada. Serenada ini berisi sajak ya, percintaan yang dapat dinyanyikan. Nah, salah satunya ya lirik dalam lagu yang terkait dengan percintaan itu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis puisi deskriptif dengan bagiannya yang pertama jenis deskriptif yaitu satire, yaitu mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan dengan cara menyindir ya. Bahasanya berarti bukan mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya. Misalkan kalau dia kecewa tentang suatu hal, tapi dia tidak mengungkapkan dengan kata-kata yang kecewa, tapi dia menyindir dengan kata lain yang bermakna sama. Kebalikannya kalau kritik sosial ini menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan tersebut. Nah, dia berbicara apa adanya melalui puisi tersebut. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar ya. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada konten belajar berikutnya.